Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sains, saya Razita Batrisya Fazana Lufanda dari SMP Sains Tebu Ireng akan melakukan percobaan respirasi anaerob dalam rangka Olimpiade NCC SMA Darul Ulum 1 2023-2024. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengetahui proses dari fermentasi alkohol, mengetahui apa saja yang dihasilkan dari fermentasi alkohol, dan mengetahui pengaruh suhu terhadap kinerja enzim dalam fermentasi. Sebelum kita masuk ke percobaan, ada hal yang harus kita persiapkan, yaitu alat yang kita gunakan ada 4 botol air mineral berukuran sedang, 1 gelas ukur, 1 meter selang bening atau transparan, 1 timbangan, cutter, dan sedotan. Selanjutnya, bahan yang kita perlukan ada 160 gram gula, ada 22 gram vermipan, lalu ada larutan PP atau penoptalin, selanjutnya ada 600 ml air kapur, air aquades, dan yang terakhir plastisin atau lilin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, siapkan 4 botol air mineral berukuran sedang, 2 botol kita beri label A, dan 2 botol kita beri label B. Selanjutnya, kita lubangi 3 tutup botol dengan 2 lubang, dan 1 tutup botol lainnya dengan 1 lubang. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan selang bening atau transparan pada masing-masing lubang yang berbeda. Lalu tancapkan sedotan pada masing-masing lubang yang tersisa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan larutan pada tabung A. Pada tabung A, pertama-tama kita siapkan 80 gram gula, lalu kita masukkan ke dalam tabung untuk kita campur. Selanjutnya kita beri air aquades sebanyak 300 ml. Lalu kita aduk hingga larut. Setelah larut, kita masukkan pada tabung A. Dan kita lakukan hal yang sama pada tabung A yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat larutan pada tabung B. Pertama, kita masukkan 600 ml air kapur pada masing-masing tabung. Jadi masing-masing tabung berisi 300 ml air kapur.
setelah sudah kita beri larutan PP beberapa tetes hingga larutan berwarna merah muda atau pink. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan beri vermipan pada tabung A. Masing-masing tabung berisi 11 gram vermipan. Setelah sudah, kita akan hubungkan antara tabung A dan tabung B menggunakan tutup botol yang sudah dipasang selang. Nah, selanjutnya kita pasangi pada percobaan yang pertama. Perbedaannya adalah pada percobaan pertama, pada tabung A tidak ada sedotan. Namun pada percobaan kedua terdapat sedotan. Nah, selanjutnya kita akan rekatkan masing-masing sambungan dengan menggunakan plastisin agar tidak ada udara yang masuk. Nah, kita amati selama 30 menit apa yang akan terjadi pada percobaan pertama ataupun yang kedua. Setelah sudah, yang kita dapat amati adalah percobaan pada tabung A. Warna pada tabung A awalnya itu berwarna coklat pekat, sekarang sudah memudar. Lalu pada akhir percobaan yang pada awal pada tabung B, warnanya sudah mulai warnanya pekat, namun percobaan pudar. Nah, lalu gelembung gas pada tabung A sudah terlihat buih-buihnya, namun pada awal percobaan tadi tidak ada. Nah, pada tabung B, pada akhir percobaan terdapat buih-buih, namun pada awal percobaan tidak ada. Dan pada aroma yang tabung A awalnya beraroma gula, namun sekarang sudah beraroma seperti tape. Dan pada tabung B terdapat pada awal aromanya beraroma PP dan pada akhir percobaan beraroma PP. Nah, pada percobaan yang kedua tidak ada perubahan antara awal percobaan ataupun pada akhir percobaan. Dari warna, gelembung gas atau aroma sama saja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan yang dimana respirasi anaerob ini adalah respirasi yang membutuhkan atau tidak boleh ada udara masuk atau oksigen yang masuk pada masing-masing tabung agar fermentasi berjalan dengan lancar. Nah, lalu apa sih gunanya air kapur tadi? Yaitu adalah untuk menaikkan pH pada larutan yang dimana akan menjadi basa. Nantinya larutan basanya itu akan bereaksi pada larutan PP yang akan menghasilkan warna merah muda. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada tabung A? Pada tabung A itu pada awal percobaan aromanya itu masih beraroma gula. Namun setelah itu gelembung gasnya sudah mulai banyak dan suhu pada tabung A itu menjadi lebih hangat. Nah, selanjutnya apa sih yang dihasilkan dari respirasi anaerob kali ini adalah
Yang dihasilkan ada C6, H12, O6 atau gula menjadi 2C2H5OH atau di sini alkohol plus 2CO2 atau karbon dioksida dan plus 2NaDH2 atau di sini energi. Nah, energi kita bisa dapat ketahui dari tabung A di mana suhunya semakin meningkat dari awal percobaan. Jadi awal itu suhunya semakin hangat. Jadi sekarang suhunya pada tabung A itu hangat. Nah, bagaimana kita mengetahui karbon dioksida? Dari gelembung yang dihasilkan pada tabung B, yang dimana gelembung yang dihasilkan ini adalah karbon dioksida, dimana dari CO2 yang bereaksi pada air akan menghasilkan HCO3 atau asam karbonat. Jadi akan menghasilkan asam karbonat. Nah, ini yang menyebabkan pada tabung B semakin bening. Nah, alkohol didapatkan dari bau yang seperti tape. Jadi pada awal percobaan kan pada tabung A itu tidak berbau tape, namun pada akhir percobaan berbau tape karena mengandung alkohol. Nah, variabel yang terkandung dalam sini adalah variabel kontrol, yang dimana variabel kontrolnya itu adalah ukuran takaran yang sama, dan variabel terikatnya itu dari yang kita udah ujikan yaitu aroma, warna maupun gelembung gas, dan yang terakhir adalah variabel bebas yang dari mana tutup botol yang diberi selang yang dimana nantinya akan ada udara yang masuk atau keluar. Nah, kesimpulan yang kita dapat ambil dari sini adalah respirasi anaerob ini adalah reaksi tanpa adanya udara yang masuk pada tabung. Dan yang terakhir itu adalah reaksi yang dihasilkan ada C12O6 menjadi 2C2H5OH atau alkohol plus 2CO2 atau karbon dioksida plus 2NaDH atau energi. Nah, sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.